Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Shanturi dengan NIM 400305256300062 dari kelas Gedung 1 Angkatan 2025. Sekarang saya akan membahas mengenai skala, khususnya di bidang konstruksi. Nah, dari slide ini kita tuh bisa bertanya-tanya tuh, apa sih itu skala? Diperbesar, apa yang dimaksud diperbesar? Apa yang dimaksud diperkecil? Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Nah, skala ini tuh biasanya dipakai untuk mengecilkan ukuran sebenarnya, ataupun juga untuk memberikan dalam penyajian layout, struktur, dan detail pada kertas gambar. Pemakaian skala pada gambar ini berarti menyajikan perbandingan nyata dari benda. Kemudian, apa itu jenis skala? Apa saja jenis skala? Yang pertama itu ada skala pembesaran. Skala pembesaran adalah perbandingan ukuran gambar lebih besar daripada objek aslinya. Umumnya digunakan dalam gambar teknik untuk gambar detail khusus. Contoh skala pembesaran itu 2:1, 5:1, bisa juga 10:1. Nah, skala pembesaran ini juga bisa tuh digambar untuk detail-detail khusus, khususnya detail pada gambar, mesin, dan listrik. Kemudian yang kedua itu adalah skala pengecilan. Skala pengecilan adalah perbandingan yang digunakan untuk mempresentasikan objek besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar muat pada media gambar. Contoh skala pengecilan itu 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, dan 1:200. Nah, itu bisa dipakai untuk detail struktur, detail mekanikal, dan elektrikal, bisa juga untuk gambar rancangan tapak, gambar situasi, gambar peta, gambar denah, dan gambar plot plan. Kemudian kita masuk ke jenis skala yang ketiga, yaitu skala numerik, atau bisa disimbolkan dengan 1:n. Skala numerik ini perbandingan yang dinyatakan dalam bentuk angka atau pecahan. Contohnya itu 1:50, 1:1000, 1:50.000. Nah, skala numerik ini biasanya digunakan untuk yang kawasan yang luas, kayak tahan perumahan juga bisa digunakan skala numerik ini. Lanjut, kita itu rumus dasar skala. Rumus dasar skala itu bisa digambarkan dalam bentuk segitiga ini. Jadi skala, ini tuh jarak pada gambar atau jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jadi kalau kita mau mencari rumus skala adalah berarti JP per JS. Jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kalau kita mau nyari jarak sebenarnya, berarti jarak sebenarnya sama dengan JP per S. Kalau kita mau nyari JP, kita mau nyari jarak pada gambar. Jadi rumusnya JP sama dengan skala dikali JS. Jadi kalau misalnya itu sama, dia itu satu tingkat seperti ini tuh kali, tapi kalau misalnya itu dia bagi. Lanjut, kita ke contoh soal. Diketahui skala 1:50. Panjang digambar 7 cm. Ditanya, berapa panjang sebenarnya? Nah, berarti kan diketahui itu skala 1:50. Panjang kalau digambar 7 cm. Berapa panjang sebenarnya? Berarti tadi dia JS. Jarak sebenarnya, ataupun panjang sebenarnya itu sama dengan tadi rumusnya apa? JP per S. Langsung. Jarak pada gambar dia berapa? 7 cm. Berarti 7 per. Skalanya berapa? 1:50. 1/50. Seperti sama dengan 7 dikali 50. Sama dengan 350 cm. Atau bisa kita ubah ke meter menjadi 3,5 meter. Nah, sebenarnya kalau kita mau lebih singkat, gitu kan skala itu kan 1/50. Langsung saja rumusnya, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dikali penyebut si skalanya ini. Penyebutnya kan 50. Karena dia 7 per dibagi lagi 1/50, makanya dia 7 kali 50/1. Langsung saja, JS sama dengan JP per penyebut skala. Itu bakal sama juga kalau hasilnya. Kita lanjut, hapus dulu gambarnya. Nomor 2, diketahui skala 1:100. Panjang sebenarnya 150 meter. Berapa panjang pada gambar? Oke, sebelumnya itu kita ubah dulu panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya itu kan 150 meter tuh. 150 meter kita ubah ke sentimeter. Berarti berapa? Dikali 100. 150 tambahin 0,2. Berarti 15.000 sentimeter. Nah, skala itu 1:100. Berarti berapa panjang pada gambar? Kalau kita mencari panjang pada gambar itu rumusnya apa guys? Berarti panjang pada gambar kita buat PG aja ya. Kan tadi kan rumus kali kan JS sama dengan JP per CS. Nah, kalau kita mau mencari CS itu JP per S. Nah, kalau kita mau cari panjang pada gambar JP, berarti ini kita kalikan ke sini, ya kan? Karena ini kan sama nih, tinggal kita pindah berarti kali. Berarti skala dikali jarak sebenarnya. Berarti sama dengan skalanya berapa? 1:100. Berarti 1/100 dikali panjang sebenarnya 1000 15.000 cm, berarti dikali 15.000. Ini coret-coret, coret-coret, cerot katanya kan 150 cm. Berarti panjang pada gambar yaitu 150 cm, atau bisa kita ubah mungkin ke meter jadi 1,5 meter panjang pada gambarnya. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Nomor 3. Contoh soal diketahui ukuran di gambar 10 cm, ukuran sebenarnya 20 meter. Berapa skalanya? Nah, sekarang kita mencari skala. Kita jangan lupa lagi. S sama dengan JP per CS. Iya. Berarti S sama dengan jarak pada gambar berapa? 10 cm.
Berarti ukuran sebenarnya 20 meter. Kita ubah dulu ya, 20 meter ini ke sentimeter. Berarti 20 tambah 0 yang 2. Berarti 2000 sentimeter. JP per CS dibagi 2000. Coret 01. Set, set. Berarti berapa skalanya? 1 dibanding 200. Terjawab sudah soal nomor 3. Lanjut. Kita ke soal nomor 4. Oke. Bayu Bayu ingin membuat site plan dengan ukuran lahan sebenarnya 50 meter kali 30 meter pada kertas gambar A4 yang berukuran 21 cm dikali 29,7 cm. Berapakah skalanya? Tuh dia bingung guys. Dia stres gitu ya karena soalnya banyak ribet kali ini. Nah, ini kita juga perhatiin kop gambar ya guys ya. Jadi kalau misalnya ini kertas A4 tuh. Ini kertas A4 ini kan kertasnya nih ukuran 21 kali 29,7. Jadi ini 21 kita buat. Ini 29,7. Nah kan? Terus tugas sepinya itu di sini jaraknya 2 cm. Ini 2, ini 1, ini 1, ini 1. 1. Berarti inilah dia. Kira-kira gini lah ya. Walaupun gambarnya jelek, it's okay. Terus kita buat kop gambar. Kop gambarnya itu mungkin sekitaran ya 5 cm. Nanti aja 10 cm. 10. Terus tinggi ini kan 21. Oke. Lanjut. Berarti sisanya ini berapa? Nah, itu kita cari. Ini kan panjang. Ini lebarnya. Ini panjang. Ini lebarnya. Ya kan? 21 ini panjang. Berarti kita buat dulu panjang sebenarnya. PS. 50 meter. 50 meter kita ubah ke senti jadi berapa? Tambahin oleh 2 jadi 5000 sentimeter. Kemudian lebar sebenarnya itu berapa? 30 meter. Berarti 30 tambahin 0 yang 2 jadi 3000 sentimeter. Kemudian berarti kalau udah pas di gambar ini kan kertas gambar kan udah berkurang nih. Ini panjangnya 21 cm kan 21 nih. Berarti panjangnya pada gambar 21 dikurang, ini kan dikurang nih 1 dikurang berapa lagi? Dikurang 1 terus ini konslet banget ya. Hmm, terus dikurang 1. Ini kan 21. 21 dikurang 1. Ini sisa. Berarti sisa berapa? 21 kurang 1, 20. Berarti sisa 19 cm. Kemudian lebar gambarnya. Lebar gambar itu yang ini ya. Yang ini. Ini. Nah, itu kan 29,7. 29,7. 29,7 dikurang 2. Terus ini kan dikurang 10 cm. Ini 10. Dikurang 10. Dikurang 1. 29,7 dikurang 13. 27 dikurang 13. 16,7 cm. Ini tadi 19 kan? 19 cm. Lu jelek banget coy. Wait, wait. 19. Nah, berapakah skalanya? Seperti yang tadi, S sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Ya, langsung saja kita cari skala pada panjangnya. Berarti jarak pada gambarnya kan sisa gambar itu 19 cm. 19, 19 dibagi 5000. 5000 nih ya, 5000 cm. 5000. 19 dibagi 5000. Terus kalau saya skala pada lebarnya itu 16,7 dibagi 3000 ya. 3000. Jadi sama dengan 16,7 dibagi 3000. 16 0,0056 0,0056. Ini tuh jelek banget ya. Jadi kan kalau misalnya kita ambil aja nih satu per berapa ya? 1 banding 500. 1 banding 500. Kalau kita misalnya nih, kita ambil aja skalanya. Karena yang lazim itu yang sekali gunakan yang kita boleh gunakan itu yang lazim nih, kayak 1 banding 100, 1 banding 20, 1 banding 40, kelipatan-kelipatan 10, kelipatan 5 itu bisa juga kita gunain. Karena ini jelek lagi kita main 1 banding 500 skalanya. Agar dia lazim untuk digambar dan semua orang mengerti. Jadi ini juga pemilihan skala ini juga untuk mengurangi. Nah, studi kasus. Skala pada gambar site plan perumahan. Luas lahan perumahan 150 meter dikali 90 meter menggunakan skala 1 banding 500. Panjang aslinya itu kan 150 meter, kita ubah ke sentimeter, 15.000 sentimeter. Pada gambar berarti 15.000 dibagi sekali 500, 1 per 500 maksudnya kan. Jadi 15.000 dibagi 500, jadi sama dengan 30 cm pada gambar. Kemudian lebar itu 90 meter, sama dengan 9.000 cm. Kita ubah pada gambar aja 9.000 dibagi skalanya 500, jadi sama dengan 50 cm. Jadi ukuran lahan kertas adalah 30 cm dikali 15 cm. Nah, pertanyaannya, mengapa skala 1 banding 500 yang kita pilih? Karena yang pertama itu site plan menggambarkan area yang luas, sehingga perlu skala yang kecil agar seluruh kawasan dapat terlihat. Nah, ini kita bisa contoh ini. Ini satu blok ini kita bisa temuin biasa itu di
tidak tentang perumahan. Mereka itu menggunakan 1:500. Ini contohnya gambar-gambarnya perumahan yang menggunakan skala 1:500. Kemudian detail dan luas kawasan yang seimbang dan kesesuaian dengan dokumen legal untuk perizinan. Jadi kan untuk membangun ini kita tuh memerlukan IMB, izin membangun bangunan dan PBG. Jadi kita menggunakan skala 1:500 ini sesuai dengan dokumen legalnya. Kemudian dampak jika ada kesalahan. Yang pertama itu ada penyimpangan layout jalan atau utilitas. Jadi tidak kesesuaian posisi jalan atau fasilitas-fasilitas umum yang ada di dalam perumahan ini. Kemudian posisi rumah tidak sesuai. Ketiga itu ketidaksesuaian legalitas. Jadi bisa aja kesalahan, misalnya nih 1:500 kan misalnya harus itu lahan kita cuma segini. Cuma misalnya kesalahan karena gambarnya itu kurang sesuai. Jadi mengambil lahan tetangganya itu kan pastinya bermasalah ya pada dokumen legalnya. Terus pemborosan biaya. Kenapa pemborosan biaya? Karena kan jika terjadi kesalahan dengan menggunakan skala 1:500 ini yang udah terbangun, yang bangunannya sudah terjadi bangunannya, kita itu harus membongkar. Nah, maka dari itu eh, melibatkan ataupun mengakibatkan pemborosan biaya untuk pembongkaran tersebut. Selanjutnya, hubungan sekali dengan kriteria pekerjaan lapangan. Nah, pastinya skala ini sangat penting ya, dan sangat ini berarti ini berbanding lurus. Jadi semakin teliti pekerjaan lapangan tersebut dengan skalanya, maksudnya semakin teliti dia memperhitungkan skalanya, maka akan semakin hasilnya itu hasil bangunan itu semakin bagus. Namun kalau misalnya ketelitiannya tidak baik, ketelitiannya tidak ya kecurigaan buruk lah untuk mengukur skalanya, maka bangunannya akan rusak ataupun misalnya bahkan ya kurang tepat untuk dibangun. Jadi yang pertama bunga itu skala menentukan ketepatan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Yang kedua, skala yang tepat membantu pekerja membaca gambar dan melakukan pengukuran lebih akurat. Yang ketiga, jika skala salah atau salah dibaca, dapat menyebabkan ukuran konstruksi. Yang keempat, oleh karena itu, pemilihan dan pemahaman skala sangat penting untuk menjaga ketelitian pekerjaan di lapangan. Lanjut, kita analisis singkat. Mengapa pemahaman skala sangat penting dalam proyek konstruksi? Nah, jadi kenapa pemahaman skala ini sangat penting? Yang pasti itu awal dari untuk gimana ya? Denah ini kan merupakan tahap awal dari untuk membangun bangunan tersebut. Nah, itu kan pasti denah itu kan tidak muat untuk menggambarkannya di dalam seluruh semua itu. Jadi, kenapa penting karena skala ini membantu mempresentasikan ukuran objek yang sangat besar ke dalam gambar teknik yang lebih kecil. Yang kedua, gambar teknik ini jadinya itu menjadi acuan utama pelaksanaan konstruksi di lapangan. Yang ketiga, pemahaman skala memungkinkan pekerja menerjemahkan ukuran per gambar menjadi ukuran sebenarnya secara akurat. Yang keempat, skala yang tepat meningkatkan ketelitian, efisiensi, dan kualitas pembangunan. Kemudian, apa risiko teknis dan finansial jika terjadi kesalahan interpretasi skala? Yang pertama itu risiko teknis. Risiko teknis itu kesalahan ukuran bangunan atau struktur, kemudian tidak sesuai posisi elemen konstruksi, kemudian juga potensi kegagalan konstruksi. Kemudian risiko finansialnya pasti banyak ya pemborosan material karena udah terbangun, namun terjadi kesalahan, otomatis kita juga harus menghancurkannya kembali bangunan tersebut yang terjadi, kemudian kita membangunkannya ulang lagi. Kemudian yang kedua itu biaya perbaikan pekerjaan, dan yang ketiga keterlambatan penyelesaian proyek. Jadi misalnya kita ngejar target nih, misalnya kita eh, harapkan bangunan tersebut selesai dalam 1 bulan, cuman karena ada terjadi kesalahan interpretasi skala itu, jadinya memakan waktu karena kita harus membongkarnya lagi dan kita harus membangun ulangnya lagi. Jadi itu terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Nah, jadi saya dapat simpulkan dari analisis singkat ini, ketelitian dalam membaca dan menggunakan skala sangat penting agar pembangunan sesuai perencanaan dan meminimalkan kesalahan di lapangan. Cukup sekian dari penjelasan materi skala yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah memperhatikannya. Sampai jumpa. Dadah.